Selamat datang di acara Talkshow spesial kami. Perkenalkan saya Eristiana yang akan memandu jalannya talkshow kita pada hari ini. Tema kita sangat menarik, integrasi prinsip planetary diet dengan isi piringku dan B2SA. Itu apa? Kita akan bahas lebih lanjut bersama narasumber kita pada hari ini. Kita akan membahas bagaimana pola makan yang sehat berkontribusi terhadap keberlanjutan bumi. Hari ini sudah bergabung bersama kita 3 narasumber yang sangat luar biasa. Ada Ibu Siti Masruroh dari Kementerian Kesehatan, Rina Syawal dari Badan Pangan Nasional, dan Profesor Dr. Made Astawan, Guru Besar dari IPB. Selamat datang Ibu Rina Syawal, Ibu Siti Masruroh, dan Prof. Made Astawan. Apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah. Baik, untuk membuka diskusi kita pada hari ini, saya ingin menanyakan pertanyaan umum dulu nih, Bu, Pak. Bagaimana Bapak dan Ibu melihat pentingnya mengintegrasikan prinsip planetary diet dengan isi piringku dan juga B2SA? Silakan, mau dimulai siapa dulu yang menjawab? Izin Bapak, karena dari sebelahnya moderator. Iya. Baik, Mbak Iris, terima kasih. Jadi memang sekarang ini pemerintah sangat concern, sangat peduli bagaimana masyarakat itu bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi, ya, karena bagaimanapun sebuah negara itu akan jauh lebih maju nanti ketika sumber daya manusianya itu berkualitas, gitu ya. Oleh karena itu di dalam konsep makan sehat memang harus diintegrasikan dengan bagaimana kita memanfaatkan sumber pangan yang ada di sekitar kita. Jadi dengan konsep makan yang sehat, yang beraneka ragam gitu, dengan kalau di Badan Pangan kami selalu mengkampanyekan beragam, bergizi, seimbang dan aman. Isi piringku beragam, bergizi, seimbang dan aman, memanfaatkan potensi pangan lokal yang ada. Jadi artinya memang kita akan mengikuti bagaimana dulu leluhur kita membentuk pola konsumsi mereka berdasarkan potensi pangan yang mereka miliki. Baik, beragam dan lokal gitu ya. Seperti yang Ibu Rina sampaikan tadi terkait isi piringku, jadi kita memang di Kementerian Kesehatan pun selalu mendorong untuk bagaimana masyarakat bisa mengkonsumsi pangan lokal dalam kegiatan program-program yang ada di Kementerian Kesehatan, khususnya dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga. Kita juga ada pemberian makanan tambahan lokal untuk balita gizi kurang maupun ibu hamil. Kita berupaya agar supaya bisa memanfaatkan pangan lokal yang ada di daerah masing-masing, sehingga ketika masyarakat atau tim yang mengelola pemberian makan tambahan itu tidak kesulitan untuk mencari sumber-sumber yang ada di situ, sehingga kebutuhan gizi dapat terpenuhi dan diharapkan nanti ada peningkatan status gizi dari sasaran yang kita berikan PMD tersebut. Itu salah satunya. Baik, terima kasih Bu Siti. Kembali lagi tadi bahan lokal gitu ya untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Kalau Prof. Made bagaimana, Prof? Ya, sebenarnya ada gerakan di tahun 2019 itu namanya adalah Planetary Health Diet, ya. Jadi kalau kita mengonsumsi sesuatu itu tidak hanya menyehatkan tubuh kita, tapi juga menyehatkan planet kita, khususnya planet di mana kita tinggal, yaitu bumi, karena kita nggak punya lagi pilihan selain bumi di mana kita mau tinggal, gitu ya. Jadi konsepnya adalah memperbanyak konsumsi pangan nabati. Nanti perlu kita gali lagi kenapa gitu ya. Jadi mengurangi konsumsi pangan hewani, khususnya daging merah gitu ya, karena sudah banyak bukti-bukti itu bahwa pangan nabati itu lebih sehat gitu ya. Makanya sekarang muncul ada gerakan-gerakan vegetarian, vegan, ya bukan karena alasan agama tapi juga sebagai lifestyle gitu ya. Karena memang ada bukti-bukti ilmiahnya gitu. Nanti kita bisa gali lebih dalam ya. Tubuh yang sehat, planet yang sehat gitu ya, Prof. Baik, menarik. Kalau misalnya kita berbicara tentang isi piringku, Bu Siti, saya ingin bertanya apa perbedaan dasar konsep isi piringku yang ada saat ini dibanding dengan kalau dulu zaman saya SD 4 sehat 5 sempurna gitu ya, Bu ya. Konsep dasarnya perbedaannya seperti apa, Bu? Ya, makasih Mbak. Jadi gini, kalau dulu memang kita mengenal slogan 4 sehat 5 sempurna. Tapi kan pas lihat 4 sehat 5 sempurna ini kan tidak menggambarkan berapa banyak yang harus kita makan ya kan. Kemudian apakah ini cocok untuk semua kelompok umur gitu kan, istilah dalam jumlahnya kita harus tahu juga. Jadi kita mengembangkan
atau kita beralih ke gizi seimbang, di mana dalam gizi seimbang itu kita mengenal 4 pilar. Pertama yaitu mengonsumsi aneka ragam pangan, kemudian membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Nah, di dalam pedoman gizi seimbang kita ada pertama kita bagi dua, dalam satu lingkaran itu kita bagi dua, di mana 2/3-nya adalah makanan pokok, untuk sayurannya 2/3, kemudian sepertiganya lauk pauk dan sepertiganya buah-buahan. Nah, sementara untuk saat ini kita sudah mengembangkan isi piringku untuk anak sekolah, panduan untuk isi piringku anak sekolah. Kemudian untuk balita belum sempat kita visualisasikan seperti apa, karena kelompok umurnya sangat untuk bayi 6-12 bulan, kemudian 12-23 bulan itu berbeda gitu. Jadi kita baru mengembangkan yang dewasa sama yang anak sekolah remaja. Oke, ya menarik, berarti sekarang sudah lebih advance ya, karena kita lebih juga harus mementingkan porsi, kemudian kelompok umur, dan tentunya tadi gizi seimbang gitu ya Bu ya. Kemudian saya ingin menanyakan tentang protein. Apakah masyarakat Indonesia sebenarnya sudah cukup mengkonsumsi protein saat ini? Kalau konsumsi proteinnya memang masih, terutama dalam konsumsi hewani ya Bu ya, konsumsi hewani masih sangat kurang. Makanya kita dalam pemberian makanan bayi dan anak, khususnya untuk Baduta, kita usahakan masyarakat atau kita kembangkan untuk mereka mengonsumsi mengutamakan protein hewani, karena memang kenyataannya ya kalau kita ketemu di lapangan dan misalnya di posyandu gitu ya, kita tanyakan misalnya, ternyata makanan anak-anak itu belum beragam, khususnya untuk protein hewani belum mencukupi gitu, belum mencukupi sesuai kelompok usianya. Ya baik, ternyata belum mencukupi kebutuhan protein yang seharusnya dikonsumsi ya Bu ya. Terima kasih. Kemudian saya ingin ke Bu Rina. Kalau Bappenas memiliki gerakan B2SA. Nah, saya yakin pasti banyak yang belum familiar dengan B2SA Bu. Itu B2SA itu sebenarnya apa dan apa yang mendasari gerakan B2SA ini? Baik, terima kasih Mbak Iris. Jadi B2SA itu adalah singkatan dari beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Itu sebenarnya adalah mandatori dari Undang-Undang Pangan ya. Prof Made tahu itu di dalam Undang-Undang Pangan itu di pasal 60 itu ada bahwa pemerintah dan pemerintah daerah itu berkewajiban menyediakan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Sebenarnya saling mendukung dengan apa yang disampaikan oleh Bu Siti dari Kementerian Kesehatan tadi, bahwa isi piringku itu harus beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Jadi konsepnya adalah gizi seimbang. Tetapi di sini memang kita akan memperkuat, pertama, keberagaman itu berbasis pada pemanfaatan potensi pangan lokal yang ada. Jadi misalnya ketika kita bicara protein di satu daerah punya potensi apa, itu lebih diutamakan. Tadi kaitan dengan planetarium tadi gitu ya. Jadi misalnya kalau daerah sentra ikan, maka memang akan mendominasi proteinnya adalah bersumber dari ikan. Mendominasi bukan berarti satu-satunya gitu ya. Nah, ini B2SA itu agak mendukung isi piringku. Maka nanti isi piringku di daerah Papua dengan daerah Jawa dengan daerah Sumatera itu akan berbeda-beda sesuai dengan potensi pangan yang ada. Nah, kaitannya di situ juga kami selain memberdayakan atau mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal yang ada, pangan lokal itu tidak hanya sumber karbohidrat tapi juga sumber protein, sumber vitamin, mineral. Jadi bisa saja buah sayurnya juga lokal gitu ya. Nah, kemudian kami juga mengutamakan juga faktor keamanan pangannya ya. Jadi tidak hanya sekedar bergizi tapi juga harus aman dari cemaran kimia, cemaran fisik, cemaran biologis. Nah, kalau kaitan sedikit saya menyinggung yang kebutuhan protein tadi. Jadi kalau kami di Badan Pangan Nasional itu menghitung data konsumsi ya. Salah satunya adalah bagaimana keterpenuhan dari protein masyarakat Indonesia. Jadi kebutuhan idealnya itu adalah 57 gram per kapita per hari, 57 gram protein bersumber dari hewani dan nabati. Tetapi data yang kami olah menunjukkan bahwa memang yang 57 itu sudah dipenuhi oleh masyarakat Indonesia secara wilayah ya, secara rata-rata. Jadi mencapai di angka hampir 62 gram. Jadi padahal tadi rekomendasinya 57. Tapi kalau kita buka lebih mendalam, dari 62 gram capaian itu, 64%-nya itu dipenuhi dari nabati.
ya, hanya 36% yang berasal dari hewani. Jadi memang protein nabati itu menjadi sumber protein yang sangat mendominasi di masyarakat kita. Nah, kalau kita lihat lagi dari nabati itu nanti ada kelompok pangan ya, ada dari yang padi-padian seperti beras, jagung, terigu, itu malah mendominasi. Jadi proteinnya sangat tinggi di kelompok pangan itu. Nah, kalau kita lihat dari kacang-kacangan ya, ini juga termasuk yang tidak terlalu tinggi sebenarnya ya, tapi kelompok nabati menjadi lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat misalnya dari kedelai gitu ya, konsumsi kedelai masyarakat Indonesia itu rata-rata 9 kg per kapita per tahun. Ya, mendominasi atau unggul dari jenis kacang-kacangan atau sumber protein nabati lainnya. Jadi itulah komposisi sehingga memang protein yang tadi disampaikan Ibu Siti pada kelompok masyarakat tertentu, misalnya kepada anak-anak yang masih dalam pertumbuhan, tentu peran dari protein hewani akan lebih diutamakan karena kan di sana memiliki sumber asam amino esensial yang lebih lengkap dibandingkan nabati. Tapi kalau kita mungkin arahnya lebih ke nabati ya, karena kita tidak lagi dalam masa pertumbuhan gitu ya, tapi dalam rangka untuk membangun, menjaga sel-sel untuk tetap terjadi pembaruan begitu. Jadi itu gambarannya kira-kira. Ya. Wah, sangat menarik ya. Kemudian tadi Ibu menyinggung sisi keanekaragaman gitu ya. Sisi keanekaragaman konsumsi pangan dalam B2SA ini bagaimana, apakah ada tantangan yang dihadapi untuk mendorong masyarakat kita agar makanannya tadi lebih beragam, bergizi dan juga aman gitu, Bu? Iya, itu tantangan utamanya adalah bagaimana merubah pola berpikir masyarakat. Jadi misalnya bahwa kalau misalnya kita bicara sumber karbohidrat saja ya, dalam pikiran masyarakat Indonesia itu belum makan kalau belum makan nasi. Padahal sumber karbohidrat kita itu ada 77 ya, Prof ya, Ibu Siti ya. Banyak sekali sumber karbohidrat yang di daerah timur berbeda dengan sumber karbohidrat yang ada di daerah wilayah Indonesia Barat atau tengah begitu. Nah, ini berubah mindset. Protein juga begitu ya, seolah misalnya bahwa protein itu hanya misalnya identik dengan daging gitu, padahal ikan atau sumber protein lainnya banyak di Indonesia. Ini yang keanekaragaman yang kemudian menjadi tantangan adalah mindset kita. Ya makanya tadi saya katakan mestinya itu isi piringku itu akan berbeda di setiap daerah sesuai dengan potensi yang mereka miliki ya, potensi pangan yang mereka miliki. Nah, kemudian di dalam makan beragam, bergizi, seimbang dan aman itu kenapa juga ditonjolkan masalah keamanan pangannya? Itu sebenarnya kita juga tadi sudah saya katakan tidak hanya sekedar dari aman dari secara fisik, kimia dan biologi, tapi juga aman dari kita ketelurusan pangannya. Traceability pangannya lebih mudah. Ini pangan dari mana? Karena dekat dengan kita, begitu ya. Jadi kalau misalnya ketika kita di daerah timur, misalnya ada sayur yang biasa dimakan, bunga pepaya misalnya atau daun kelor, itu akan menjadi lebih aman dibandingkan kalau kemudian pangannya datang dari luar daerah itu. Nah, ini konsepnya beragam bergizi seimbang memang berbasis pada potensi pangan lokal. Tantangannya adalah bahwa mindset masyarakat itu masih tertuju kepada pangan tertentu, belum beragam ya, tadi saya katakan. Nah, ini yang harus selalu kita edukasikan, kampanyekan, sosialisasikan kepada masyarakat bahwa makan itu beragam. Faktanya Indonesia punya keragaman pangan yang luar biasa, baik sumber karbohidrat, protein kita saja sekitar 75 jenis ya, kacang-kacangan kita sekitar 25 jenis gitu ya, sayur sekitar 280, bahkan buah-buahan sampai 380. Ini beragam sekali gitu. Tetapi kenapa kita masih tergantung kepada jenis pangan tertentu? Nah, ini yang menjadi tantangan kita, mengedukasi masyarakat, merubah pola berpikir masyarakat agar mereka makan beragam karena secara kesehatan minimal kita perlu 40 zat gizi dan tidak satu pun pangan yang gizinya sempurna, sehingga harus makannya beragam. Dari sisi ketergantungan mengurangi risiko kita tergantung pada pangan tertentu, juga keberagaman ini menjadi penting ya, termasuk juga bagaimana menggerakkan ekonomi lokal. Kalau kita mengkonsumsi apa yang diproduksi di daerah setempat, tentu ekonomi lokalnya akan lebih bergerak ya. Baik, kemudian saya ke Prof Made nih dan Bu Rina. Porsi 20% protein itu apakah supply atau ketersediaannya ini saat ini sudah terpenuhi, Prof? Saya kira sih kalau
barangnya itu ada, tapi accessibility-nya belum tentu semua bisa mengakses gitu kan. Nah itu kan dalam ilmu pangan itu kan ada istilahnya food availability ya, harus tersedia ya. Ada food accessibility. Jadi available tapi belum tentu bisa diakses oleh rumah tangga kalau dia nggak punya uang kan gitu kan. Jadi peningkatan daya beli sangat penting untuk bisa mengakses sebenarnya. Jadi makanya supaya tidak terlalu mahal harganya, ada Kepres sebenarnya tahun 2024 itu tentang percepatan penganeka-ragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Nah, pertanyaannya kenapa lokal gitu kan? Bahkan di Amerika kalau kita jalan-jalan supermarket tulisan buy lokal gitu ya. Karena dengan buy lokal itu pertama pasti zat-zat gizinya masih lebih prima karena dia harvest panen hari itu, distribusi hari itu juga ya. Jadi tidak ada jeda ya. Kedua, transportasinya juga tidak jauh. Jadi mengurangi emisi ya, gas karbon dan sebagainya lah itu ya, jejak karbon dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu pasti harganya juga lebih murah dibandingkan dengan impor. Jadi kalau semua potensi-potensi daerah itu dimanfaatkan dengan baik, maka masyarakat setempat akan bisa mengakses pangan dengan kualitas yang baik dengan harga yang lebih murah. Nah itu yang lebih penting sebenarnya accessibility-nya gitu. Ya, oke, menarik. Berarti akses terhadap pangan itu sendiri ya, Prof. Masalahnya di situ. Ibu Rina ada yang mau ditambahkan? Saya sepakat sekali dengan Prof ya. Memang pemerintah sudah menerbitkan Perpres. Kebetulan Badan Pangan yang menginisiasi Perpres itu lahir. Perpres 81 tahun 2024 tentang percepatan penganeka-ragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Di sana memang kita lebih mengarahkan bagaimana sumber daya pangan lokal yang tadi saya sampaikan ada sekian banyak jenis potensi kita miliki itu dioptimalkan pemanfaatannya terkait dengan tadi daya beli, purchasing power-nya, kemudian accessibility-nya gitu. Ini memang apabila kemudian pangan yang tersedia di wilayah itu menjadi sumber pangan masyarakat setempat, tentu daya belinya akan lebih terjangkau dibandingkan kalau kemudian pangan itu melewati distribusi yang panjang sampai ke konsumen, itu pastinya harganya akan lebih tinggi ya. Jadi memang beberapa hal di dalam Perpres itu kami selalu, baik itu sumber pangan pokok, sumber protein gitu ya, vitamin mineral itu agar diutamakan bersumber dari pangan lokal. Jadi di dalam Perpres itu tidak hanya konsumsinya tapi mulai dari hulunya, dari produksinya. Bagaimana membentuk kawasan-kawasan yang sesuai dengan potensi wilayahnya. Nah di sini kita menghimbau Prof juga kepada pemerintah daerah, kenali dong potensi apa yang Anda miliki, apa yang Anda punya di sana, optimalkan pemanfaatannya untuk pemenuhan pangan bagi masyarakat setempat. Ya kaitannya tadi memang selain dari bahwa harga akan lebih terjangkau, ketersediaannya lebih dijamin ya, kemudian juga dari sisi tadi ramah lingkungan pasti akan, karena emisi karbonnya akan lebih sedikit ya. Ibaratnya itu kalau misalnya di sana itu dikonsumsi sayur kelor yang potensi di situ dibandingkan kemudian membawa brokoli yang didatangkan dari luar, itu tentu emisi karbonnya akan lebih besar. Jadi memang kami mengarahkan agar kemudian masyarakat mengenali potensinya dan menjadikannya sebagai, tadi saya katakan di awal bahwa seyogyanya masyarakat itu pola konsumsinya berbasis pada potensi sumber daya pangan yang mereka miliki. Karena itu akan lebih baik secara ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan termasuk pelestarian budaya. Ya, jadi misalnya kalau kita bicara sumber protein hewani misalnya, tadi saya sudah mengatakan kalau memang basisnya ikan tentu, atau pangan akuatik ya, tidak hanya ikan saja, tentu harusnya mereka memanfaatkan itu daripada mendatangkan sumber protein hewani atau protein lainnya yang nanti akan sampai di sana harganya akan lebih mahal. Dan kemudian proses mendatangkan itu juga perlu perlakuan khusus ya, karena pangan-pangan tertentu kan tidak bisa dengan tanpa misalnya cold chain ya Pak ya, rantai dingin. Jadi kalau misalnya kerusakannya dan segala macam. Jadi tadi memang kalau kita memanfaatkan potensi pangan yang ada di sekitar kita, di daerah kita, itu keunggulannya akan jauh lebih banyak. Ya. Oke, menarik. Ternyata sudah ada Perpresnya ya, Perpres 81. Baik. Beberapa kali disinggung bahwa ini memang sangat berpengaruh terhadap faktor lingkungan gitu. Seperti perubahan iklim. Bu Siti dan Bu Rina, apakah si konsep isi piringku dan B2SA ini kayak seperti tadi misalnya di Perpres itu sudah mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan ini sendiri?
Jadi memang benar, kita sangat memperhatikan aspek itu. Tadi saya katakan, kalau misalnya kita punya ikan kembung gitu, kenapa kita makan ikan yang misalnya ikan salmon contohnya ya, kan ikan salmon berenangnya jauh sampai ke kita. Jadi jangan capek ya Pak, mengeluarkan keringat banyak. Ya itu umpamanya gitu ya. Itu tadi saya katakan bahwa perjalanan panjang distribusi pangan itu akan tidak ramah terhadap lingkungan karena emisi atau jejak karbonnya akan banyak. Nah, kalau misalnya pangan itu dekat kepada konsumen, itu akan pasti ramah lingkungan. Bahkan kita juga punya program dari dulu ada pengembangan pekarangan ya misalnya gitu. Itu kan bagaimana dalam rangka mendekatkan pangan kepada konsumen yang tidak perlu pendistribusiannya panjang. Karena Indonesia ini kan daerah kepulauan ya, yang artinya distribusi itu menjadi hal yang harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Di samping nanti dari segi pembiayaan yang akan besar berdampak kepada harga akhir di konsumen, juga masalah kondisi iklim kondisi agroekologi kita ini yang kemudian misalnya di daerah kepulauan yang kalau misalnya ombaknya lagi tinggi, pangannya susah didistribusikan, itu kan menjadi berdampak kalau kita tidak berbasis pada potensi pangan yang kita miliki, akan terganggu pendistribusiannya. Nah, ini akhirnya apa? Masyarakat justru tergantung kepada pangan yang tidak ada di daerahnya. Padahal kalau mereka manfaatkan yang mereka punya, mereka secara ketahanan pangannya akan lebih aman. Oke, sangat menarik. Kalau Bu Siti mau menambahkan untuk isi pikiranku? Jadi setuju sama Ibu Rina ya. Kondisi iklim juga tentunya sangat mempengaruhi nanti dari segi produksi pangan gitu kan, maupun tadi terkait di laut itu kan polusi ataupun pencemaran itu. Jadi potensi lokal memang harus dikembangkan. Misalnya kalau di daerah yang tidak kesulitan untuk mendapatkan ikan laut misalnya Bu ya, itu kita bisa kembangkan ikan air tawar. Ada lele dan mujair, nila yang tidak kalah nilai gizinya dengan dengan ikan laut. Tentunya kita potensi banyak ya Bu ya, jenis-jenis ikan di Indonesia lumayan banyak ya, yang baik tawar maupun laut. Jadi bisa dimanfaatkan gitu untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Ya, oke, terima kasih Bu. Saya ke Prof. Made nih Prof. Kalau pemerintah sebenarnya sudah aware dan bahkan sudah diatur gitu. Tapi kemudian bagaimana kita bisa menekankan pentingnya faktor lingkungan ini kepada masyarakat saat memilih makanan sehari-hari, Prof? Ya, tadi intinya harus diedukasi kan. Harus edukasi, kedua harus ada contoh gitu ya. Ada sekarang kalau di Indonesia itu kan pejabat-pejabat itu menjadi corong sebenarnya kan. Nah, harus memberikan contoh gitu. Bagaimana kalau rapat-rapat di kantor-kantor bupati, misalnya wali kota dan sebagainya, tidak mengidangkan makanan-makanan olahan, tapi bagaimana dengan jagung rebus misalnya ya, dengan singkong, dengan ubi dan sebagainya. Jadi harus diberikan contoh, Asman. Ini kan sekarang di era Pak Prabowo kan efisiensi ya. Nah, bagaimana efisiensi ini diartikan mengalihkan satu kegiatan kepada pemberdayaan masyarakat setempat gitu ya. Jadi tidak urus pabrikan gitu ya. Jadi dengan punya kacang direbus, punya misalnya apapun ya yang ada di situ dan itu dihidangkan dan itu bahkan memberikan contoh. Jadi pada dasarnya harus ada endorsement gitu ya, harus ada contoh dulu dari pejabat publik di tempat tersebut. Karena memang tidak mudah karena bencaran sosial media, iklan-iklan dan sebagainya dengan masuknya budaya-budaya pangan dari luar gitu kan, itu akan cukup mengancam apalagi untuk generasi muda yang masih goyah ya, tidak punya jiwa nasionalismenya kan berbeda dengan generasi sebelumnya gitu. Dia sangat mudah akan terbawa arus gitu. Nah, kita harus punya cara gitu ya, termasuk diversifikasi pengolahan. Jadi jangan diolah itu saja gitu ya, harus diverse, harus beragam gitu ya, supaya menarik. Kalau anak-anak muda sekarang senangnya apa sih gitu. Nah, jadi produk-produk pangan jangan hanya digoreng, direbus, dikukus, mungkin ada modifikasi. Nah, salah satunya adalah berangkat dari tepung. Itu teknologi yang sangat sederhana, tepung dulu. Karena apa? Karena bahan-bahan lokal ini kan itu kadar airnya tinggi, jadi mudah rusak. Maka salah satu cara mengawetkannya adalah dengan cara mengurangi kadar air. Teknologi pengurangan kadar air yang paling sederhana adalah penepungan. Nah, dari tepung itu bisa berangkat jadi macam-macam, bisa di beras analog, ya kan?
bisa di roti, bisa di biskuit, jadi apapun juga yang mereka gemari sekarang, semua berangkat dari tepung. Jadi teknologi penepungan saya kira sangat penting untuk mulai dikenalkan di setiap daerah. Ya, wah menarik ya Prof. Jadi memang juga kita harus berinovasi, pasar maunya seperti apa gitu ya, tapi juga tetap sehat dan bersumber dari tadi pangan lokal dan apa yang kita punya di Indonesia ini gitu. Kemudian Prof, kalau tadi kan sudah dibahas sumber protein gitu, tapi juga nabati sebenarnya sudah cukup mendominasi gitu ya, tapi kemudian tadi ada kategori umur dan sebagainya gitu. Kalau misalnya Prof Made tadi melihat tepung atau peluang kacang-kacangan, produk kacang-kacangan sebagai solusi protein yang lebih ramah lingkungan itu bagaimana tuh? Iya. Untuk diketahui bahwa tempe itu adalah satu-satunya teknologi olahan kedelai yang berasal dari Indonesia. Satu-satunya. Kalau yang lainnya pakai kecap, tahu, ya tauco itu bukan budaya Indonesia. Itu impor sebenarnya, ya. Jadi budaya luar yang masuk dan diadopsi. Nah, tempe lah satu-satunya. Dari mana kita tahu? Dari Serat Centini, ya. Serat Centini adalah suatu kisah, kumpulan kisah-kisah itu terbit di abad ke-16, ya. Jadi menggambarkan kehidupan di abad ke-16, tapi bukunya sendiri terbit 1825. Bukunya, ya. Nah, itu menggambarkan apa? Masyarakat zaman dulu, leluhur kita itu sudah mengenal tempe. Ya, walaupun tempe zaman dulu dibuat dari kedelai hitam gitu ya, bukan kedelai kuning. Kedelai kuning itu baru masuk tahun 1970-an ya, ketika banyak berdiri Kopti. Kopti adalah Koperasi Perajin Tempe Tahu Indonesia. Nah, sebelum ada Kopti itu tempe dibuat dari kedelai hitam. Nah, jadi kedelai yang sangat unik sebenarnya. Nah, pertanyaannya, kenapa leluhur kita milih kedelai bukan milih kacang-kacangan yang lain gitu ya? Karena kedelai itu sangat-sangat unik. Apa uniknya? Kadar proteinnya tinggi, yang 40% per 100 gram berat kering. Kadar minyaknya juga tinggi. Nah, sedangkan kacang-kacangan yang lain itu karbohidratnya yang tinggi. Kadar proteinnya agak rendah, kadar lemaknya juga agak rendah. Makanya tempe disebut sebagai the king of bean. Jadi rajanya kacang, kenapa yang kita cari ada di situ. Termasuk komposisinya sama-sama aminonya. Makanya zaman dulu kenapa orang makan sepiring nasi dengan 100 gram tempe sudah oke gitu ya. Karena nasinya itu kekurangan lisin, tempenya menyumbang lisin. Sedangkan tempenya kekurangan metionin, nasinya menyumbang metionin. Jadi terjadi saling menutupi. Itu disebut dengan komplementasi dalam ilmu gizi. Makanya kalau Mbak jalan-jalan ke Bogor, tukang bubur kacang hijau itu menampakkan ketan hitam kan? Ada khas tuh di Bogor tuh, bubur kacang hijau ada ketan hitamnya. Itu mereka menerapkan konsep komplementasi, saling melengkapi supaya lebih bagus. Jadi kembali ke tempe. Nah, karena bukti-bukti yang menunjukkan tempe itu luar biasa, buat penelitian saya banyak mengenai tempe. Sekarang tempe sudah diakui di 27 negara di dunia. 27 negara, Mbak. Dan sudah dinobatkan sebagai salah satu superfood dunia. Nah, karena apa? Karena khasiatnya luar biasa. Di situ ada komponen gizi, ada komponen bioaktif yang semua berguna untuk kesehatan. Dan untuk diketahui, tahun ini proposal kita dari Indonesia masuk ke UNESCO untuk menobatkan tempe sebagai World Intangible Cultural Heritage of Humanity, kalau bahasa ininya warisan tak benda. Jadi kalau ini goal, maka tempe adalah produk kuliner kedua setelah jamu. Kan tahun 2023 kan jamu, ya. Ya, di dunia. Nanti ini tempe adalah yang kedua produk kuliner kita yang akan diakui oleh UNESCO sebagai budaya pangan warisan budaya tak benda. Itu sangat hebatnya. Jadi kalau nggak hebat, nggak mungkin bertahan dari abad ke-16 sampai sekarang, nggak mungkin diakui sebagai superfood, nggak mungkin nanti dideklar oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ya. Wah, sangat menarik ya. Tadi ternyata juga ada seperti yang tadi Bu Rina sampaikan, ada faktor budaya ya. Ternyata dari sejarahnya dari dulu itu sudah ada tempe dan memang khas berasal dari Indonesia. Iya, mungkin saya sedikit menambahkan, melengkapi saja ya. Jadi apa yang dikatakan Prof Made tadi itu benar, fakta menunjukkan bahwa tadi dikatakan bahwa dari semua jenis kacang-kacangan Indonesia itu punya sekitar 26 jenis kacang-kacangan. Saya sendiri nggak hafal, mungkin hanya 10 ya bisa saya sebutkan namanya. Tapi dari data menunjukkan memang kedelai itu yang paling tertinggi konsumsinya. Tadi saya di awal mengatakan konsumsi rata-rata kacang kedelai penduduk Indonesia itu 9 kg per kapita per tahun. Dan kacang-kacang lainnya itu di bawah 1%.
Nah, ini apakah karena memang masyarakat Indonesia tuh tahu bahwa kedelai itu punya kandungan gizi yang baik, ataukah dalam rangka melestarikan budaya yang hanya dari turun temurun? Ini yang mungkin tidak menjadi masalah sih, tetapi maksudnya tanpa disadari itu memang terjadi faktanya seperti itu. Ya, jadi meskipun tempe bisa dibuat dari berbagai jenis kacang lainnya gitu, tapi ternyata memang seleranya di situ gitu ya. Jadi tadi akhirnya larinya ke budaya gitu, kebiasaan gitu juga. Nah, apa namanya, kedelai ini kan dalam berbagai bentuk, tidak hanya tempe, ada tahu, ada kecap, itu juga sumber bahan bakunya adalah kedelai gitu. Jadi memang tadi saya hanya menegaskan kembali, memang itu di masyarakat terjadi seperti itu. Nah, tapi persoalannya nanti kan apakah kemudian ketergantungan rasa yang biasa diterima oleh masyarakat tempe itu dari kedelai mampu kita selalu jamin bahwa bahan bakunya bisa kita siapkan. Padahal kita punya potensi kacang-kacang lainnya yang tadi ya sebagai tempe, begitu loh. Kan artinya itu menganeka-ragamkan sumber pangannya ya. Sebagai ahli teknologi gizi ya Bu Firot ya, artinya potensi keanekaragaman pangannya lainnya mestinya juga kita optimalkan. Jadi sama seperti kalau tadi saya katakan kenyang nggak harus nasi sebenarnya. Tapi yang ada di masyarakat belum kenyang kalau belum makan nasi. Tempe di masyarakat itu adalah kedelai. Padahal sebenarnya bisa dibuat dari jenis kacang-kacangan lainnya yang memang tersedia di Indonesia. Jadi nanti kaitannya keberlanjutan ketersediaan bahan bakunya. Kalau nanti kita tergantung pada sumber bahan baku tertentu. Ya, sangat menarik, menyambung apa yang disampaikan Bu Rina gitu Prof. Apakah memungkinkan jika nanti akan ada tempe dari tidak hanya kedelai tapi tadi ada 25 lagi sumber kacang-kacangan yang lainnya gitu Prof? Iya. Jadi per definisi adalah kalau hanya tempe disebut tempe saja itu artinya dibuat dari kedelai. Bahkan di SNI juga kalau apa itu tempe dibuat dari kedelai itu per definisi. Kalau di luar dibuat dari kedelai disebutkan misalnya tempe koro bengo, tempe koro pendang, tempe misalnya kacang apa gitu ya disebut di belakangnya. Itu nggak ada masalah. Cuma masalahnya gini. Indonesia itu kan sudah puluhan tahun, ratusan tahun gitu ya dikenalkan dengan satu tempe yang wujudnya sudah seperti itu. Jadi benchmarkingnya udah seperti itu, rasanya seperti itu, kapangnya tumbuh putihnya mengcover semua permukaan bahkan dalam-dalam gitu kan. Dan itu hanya bisa dimiliki oleh kedelai sayangnya gitu loh. Karena menurut SNI proteinnya harus 15% minimal protein tempe itu. Kalau dibuat dari kacang-kacangan lain penelitian kami itu semua di bawah 15% proteinnya. Selain protein juga harus secara sensori harus bisa diterima. Nah, maka kalau kita gantikan kedelai dengan kacang yang lain itu ya secara teknologi bisa dibuat. Kami udah berhasil buat gitu ya. Nah, tapi secara sensori, secara nilai gizi ada standarnya kan, itu seringnya tidak masuk. Nah, oleh karena itu maka penelitian kami itu membuat kedelai kombinasi. Jadi kombinasi antara kedelai dengan kacang lokal. Jadi at least kalau kita itu bisa menggantikan 30% saja. Dari berapa persen? 30% aja dari seluruhnya itu lumayan. Kita akan mengurangi impor kita sebesar 30% otomatis gitu. Dan penelitian kami itu menunjukkan hampir semua yang subsidi 30% itu bisa diterima secara sensori. Artinya sama penerimaannya dengan yang tempe 100% kedelai. Dan juga secara gizi masuk ke dalam standar gitu. Memenuhi persyaratan SNI. Jadi yang sudah kami lakukan. Jadi kombinasi aja. Dan nggak terlalu kelihatan sebenarnya oleh konsumen. Belum bisa. 100% agak kurang. Iya, kurang. Jadi 30% kan lumayan untuk mengurangi impor yang tingkat besar. Mengurangi gitu. Iya, mengurangi kebutuhan terhadap kedelai gitu ya. Betul. Ya, menarik ya tadi Prof, ternyata kita butuh mengedukasi tadi tempe dari kacang campuran gitu ya, tidak hanya kedelai yang kita bergantung dengan impor justru lebih besarnya. Nah, kalau misalnya kita melihat dari sisi lingkungannya nih, bagaimana sih tadi tempe kacang-kacangan yang lain itu bagaimana nanti dampaknya terhadap lingkungan? Gini, mungkin saya cerita sedikit ya, bahwa tempe itu mampu menjawab 5 tujuan dari SDGs. Ya, pertama tujuan pertama? No poverty ya, tidak ada kemiskinan ya dengan usaha tempe.
keluarga-keluarga itu bisa hidup. Itu sudah ada banyak penelitiannya. Yang kedua adalah tidak ada kemiskinan ya. Jadi dengan adanya tempe ada sumber bahan pangan lokal. Ya nanti saya cerita ya, kualitas gizinya itu setara dengan hewani ya. Bukan hanya kadarnya, kualitasnya pun setara dengan hewani yang harganya lebih mahal. Harga yang kualitas dan sebagainya itu luar biasa ya. Nah, yang ketiga adalah tujuan yang ketiga dari SDGs apa? Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Itu sudah terbukti luas bahwa karena tempe mengandung zat gizi, komponen bioaktif ya, yang sangat berguna untuk pencegahan berbagai macam penyakit. Penelitiannya banyak sekali mengenai itu, dan sekarang karena tempe ini sudah mendunia gitu ya, banyak penelitian-penelitian juga dilakukan oleh negara-negara maju gitu yang akan lebih memperkaya lagi bahwa tempe itu berkhasiat. Nah, yang keempat itu adalah goal yang ke-12. Yang ke-12 itu apa? Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Itu artinya apa? Bahwa produksi tempe yang berbahan baku kacang-kacangan itu sebenarnya ramah lingkungan. Dan limbahnya juga bisa digunakan. Baik limbah cairnya bisa digunakan untuk minum ternak, apalagi limbah kulitnya itu berebut untuk pakan ternak. Dan yang kelima itu adalah menjaga iklim di darat gitu ya. Itu sudah terbukti bahwa produksi tempe itu paling kecil emisi gas karbonnya dibandingkan dengan yang lain. Gimana hewani selalu lebih tinggi, tetapi nabati lebih rendah, dan kalau gambar itu ke bawah tuh tempe itu paling kecil dibandingkan dengan tahu juga paling kecil. Itu menunjukkan memang warisan leluhur kita berupa budaya tempe ini sangat luar biasa. Sehingga kami sekarang ada satu UKM di Bogor yang sudah kami didik, itu sekarang bisa ekspor tempe ke 9 negara. Bayangin 9 negara, Mbak. Itu tempenya murni dari kedelai. Ada pun dari kedelai, 100%. Maksudnya belum yang Belum. Masih yang itu. Tapi ada potensi untuk Iya, ada potensi. yang disubstitusi dengan kacang-kacangan. Berarti next time-nya kita akan ekspor tempe kacang campuran gitu ya, jadi bisa. Kalau bisa. Kemudian tadi sudah disinggung Prof. Made gitu ya, kalau dari segi nilai gizi nih Bu Siti, bagaimana perbandingan nilai gizi tempe maupun kacang-kacangan dengan sumber protein lainnya? Kalau dari nilai gizi kan kita bisa ngeliat di tabel komposisi pangan Indonesia ya, di situ ada banyak bahan pangan dan nilai gizinya. Kalau kita tempe juga kan masih macam-macam ya. Misalnya tempe pasar aja nih ya, tempe pasar gitu kan. Kita bandingkan dengan daging ayam segar atau daging sapi atau telur, itu ternyata nilai gizinya tuh nggak jauh beda gitu kan. Misalnya di sini tempe dengan daging ayam itu energi tempe itu kurang lebih 150 di tempe pasar ya, karena saya ngambil tempe pasar 150 kalori per 100 gram, kemudian telur juga sama 150-an, jadi hampir setara gitu nilai kalorinya. Kemudian untuk nilai proteinnya, tempe itu mempunyai nilai proteinnya 14 gram per 100 gram bahan gitu ya. Itu hampir sama juga dengan malah lebih tinggi tempe daripada telur untuk nilai proteinnya. Untuk zat besi misalnya ya, ini sama tempe dengan daging ayam segar itu sama sekitar 1,5 mg untuk zat besi. Jadi ketika kacang kedelai dalam bentuk tempe ya Prof ya, dia mempunyai nilai gizi yang setara dengan nilai hewani. Kan seperti Prof bilang tadi, tempe ini mempunyai bioavailabilitas ya yang sama-sama mudah diserap gitu dengan protein, dibandingkan dengan kalau tempenya masih kacang kedelai aja gitu. Ternyata dalam proses fermentasi tadi itu bisa menambah nilai gizi maupun kemudahan untuk diserap oleh tubuh. Jadi hampir setara ya, hampir sama gitu ya, beberapa menarik ya. Ya berarti nilai gizinya tidak kalah, jumlah proteinnya pun tinggi, tapi dengan harga yang lebih murah gitu ya. Apalagi nanti beragam kacang-kacangan yang tadi akan memperkaya gizi dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh Bu Rina. Kalau misalnya tadi Bu, dengan mengkonsumsi kacang-kacangan, kemudian protein nabati dan tempe ini, dampaknya terhadap lingkungan tadi bagaimana Bu? Ya, jadi tadi kita katakan kalau misalnya kita mengkonsumsi pangan yang kita produksi sendiri, pastinya dia ramah lingkungan. Karena tadi selalu saya katakan kalau pangan dekat kepada konsumen itu ramah lingkungan.
perjalanan distribusi pangannya tidak panjang. Kalau tidak ada banyak ikan bisa unggas begitu. Hanya karena ramah lingkungan daripada kita mendatangkan yang dari jauh begitu. Apapun sumber pangannya pasti akan lebih ramah. Jadi kalau di kami di Badan Pangan itu kampanyekan isi piringku B2SA, manfaatkan pangan lokal ya. Itu ada setidaknya 5 aspek pesan utama yang disampaikan. Core message-nya itu ada spirit dan core message-nya itu ada 5. Ya, yang pertama tadi keamanan pangannya ya, pasti kita aman. Yang kedua itu adalah menggerakkan ekonomi lokal. Karena kalau kita mau menggunakan pangan yang kita miliki itu menggerakkan ekonomi lokal. Nah, petani yang kita bantu adalah petani setempat. Kalau kita memanfaatkan pangan yang tadi kata Prof dari luar, yang kita bantu petani luar. Gitu ya. Jadi menggerakkan ekonomi, harga terjangkau dan segala macam. Jadi dari sisi keamanan pangannya tadi gizinya bagus itu karena apa? Kalau misalnya kita mengkonsumsi sesuatu itu ya lokal, itu kita akan konsumsi pada musimnya. Terutama buah dan sayur. Buah apalagi. Di Indonesia kan punya 380 sekian jenis buah. Kita akan makan buah tertentu itu hanya pada musimnya saja. Ya, kita makan rambutan pada musim rambutan. Ya, tapi kalau misalnya kita konsumsi buah dari luar misalnya, itu kan mungkin panennya sudah berapa waktu. Nah, yang ketiga, yang pesan inti dari pemanfaatan pangan lokal isi piringku B2SA dengan pangan lokal itu, yang ketiga adalah tadi ramah lingkungan ya, tadi jejak karbonnya, emisi karbonnya. Yang keempat, pesan berikutnya adalah melestarikan budaya. Ya, melestarikan. Jadi misalnya kita tahu ada kuliner Nusantara yang beragam ya. Kita kenal ada papeda di Papua, Maluku, kita jagung bose di NTT, kita kenal bubur Manado di Sulawesi, kita kenal getuk tiwul di Jawa gitu ya. Itu semuanya kan dari warisan leluhur kita yang semua bahan bakunya itu disesuaikan dengan potensi setempat. Makanya kita nggak ketemu papeda di Jawa. Papeda ketemunya di Papua karena sagu ada di Papua. Tempe pertamanya mungkin ketemunya di Jawa ya. Karena ada di situ potensi kedelai gitu loh. Jadi itu kuliner Nusantara itu kita lestarikan kalau kita memanfaatkan pangan lokal setempat. Ya, kalau kita kulinernya itu sudah berbahan baku luar gitu, kita menghilangkan budaya gitu ya. Nah, yang berikut yang terakhir yang pasti dari pesan bagaimana kita mengisi piring kita dengan pangan lokal kita. Dan selain 4 tadi, aspek yang kelima adalah nasionalisme. Pastinya kita bangga dengan apa yang kita punya. Perjuangan Prof dengan teman-teman mendapatkan pengakuan dunia tentang tempe itu nasionalisme ya. Ketahanan pangan kita, kemandirian pangan kita. Ya, dengan perubahan iklim yang sekarang ini terjadi berdampak kepada termasuk bidang pertanian, memproduksi ya, pangan lokal yang berhasil yang itu lebih kuat menghadapi perubahan iklim, lebih tahan terhadap pangan iklim. Ya, perubahan iklim begitu. Jadi dari aspek itu membuat kita semakin mandiri pangan, semakin kemudian kita berdaulat dan kita tentu ketahanan pangannya semakin kuat. Itu kira-kira 5 pesan lima aspek dari pesan bagaimana kita mengisi piring kita ya yang B2SA dengan memanfaatkan potensi sumber pangan lokal. Ya, sangat menarik. Aman, lokal, bergizi, ramah lingkungan, ekonomi tadi lupa Sat. Ekonomi. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Oke, sangat menarik. Tapi kita masuk ke pertanyaan terakhir mungkin ya. Kalau misalnya kita bicara ke depan, itu pasti ada tantangan dan juga ada peluang nih Bapak Ibu. Mungkin dari Prof dulu, tantangan dan peluang apa yang nanti akan kita hadapi untuk kita mengintegrasikan kesehatan, kemudian keberagaman pangan dan keberlanjutan lingkungan. Ya mungkin contoh dulu dari tempe ya, contohnya ya. Kita itu Indonesia itu butuh 3 juta ton kedelai per tahun. Nah, 2,5 juta ton itu impor. 2,5 juta itu impor ya. Impor terbesar dari mana? Dari Amerika, dari Brazil, Argentina, dan dari Kanada, dari 4 negara itu. Nanti boleh dihubungkan dengan perang tarif nanti ya, ada perang dagang dan sebagainya. Nah, sehingga memang dari segi ketahanan pangan kita agak kurang di dalam hal itu karena bahan bakunya kebanyakan impor. Makanya mulai sekarang belajar menggunakan sumber-sumber daya lokal. Kalau belum bisa diterima 100%, substitusi dulu dengan 30%. Bertahap gitu ya, 30%. Itu kita harus latih, harus edukasi masyarakat kita
ayo kita korbankan segi sensori, ayo kita korbankan dari segi pemuasan sensori dengan rasa dan sebagainya. Harganya lebih murah, tapi kita bisa meningkatkan ketahanan pangan sendiri gitu ya. Karena presiden sekarang kan sangat gencar ya mengurangi impor, bahkan kalau bisa menjadi lumbung pangan dunia dan sebagainya. Itu mungkin saja walaupun perlu perjuangan ya dan perlu konsistensi. Nah, perlahan-lahan juga budaya-budaya makan kita perlu kita ubah gitu ya. Jadi jangan selalu bertahan dengan kondisi. Kalau zaman dulu kenapa kedelai? Karena penduduk kita kan masih sedikit ya. Produksi lokal kita yang kurang lebih 500 itu cukup, 500 ton itu cukup gitu ya. Sekarang kebutuhannya ada 3 juta ton, Mbak. Jadi nggak akan cukup, mau tidak mau gitu ya. Nah, jadi selain juga pemerintah kita mulai menanam juga kedelai yang lokal gitu ya. Walaupun tidak mudah karena kedelai ini kan tanaman subtropis. Tanaman subtropis itu artinya kalau ditanam di musim panas itu panjang panasnya lebih dari 12 jam. Nah, ingat pelajaran biologi SD, kalau makin panjang matahari, fotosintesis makin berlangsung sehingga jumlah bulir kedelainya itu ukurannya ujung-ujungnya produksi 1 hektar mereka produksi 4 ton. Kita 1 hektar hanya produksi 1,5 ton, jauh sekali perbedaannya. Tidak bisa disalahkan juga karena itu kan tanaman subtropis gitu ya. Kalau Indonesia mau nanam ya perluas arealnya gitu ya. Apakah ada pembukaan lahan seperti sekarang untuk padi kan? Seperti suatu saat nanti pembukaan lahan untuk kedelai misalnya. Jadi emang harus mengalah dengan luasan yang lebih banyak. Dan antara kedelai dan tadi. iya, nah itu bagaimana cara mengaturnya. Sebenarnya itu kan bisa diatur ya karena kan habis tanaman kedelai malah subur dia kan ada ya itu pola tanam karena dia fiksasi nitrogen kan di situ. Habis kedelai padi nggak usah pakai pupuk lagi itu. Habis kedelai jagung malah jagungnya bisa tumbuh subur kan, ya seperti itu. Jadi emang kedepannya emang harus ada upaya sungguh-sungguh gitu ya. Yang pertama ya kalau dari sisi kami adalah menyediakan data gitu ya, menyediakan data bahwa tidak kalah loh tempe yang dibuat dari kedelai lokal atau kombinasinya dibandingkan dengan total 100% impor misalnya gitu. Dan tambah lagi dengan bukti-bukti ilmiah yang lain lebih bermanfaat dan sebagainya, itu akan mempengaruhi karena anak-anak muda sekarang kan mengikuti tren, bukan hanya sekedar mengikuti, dia juga membaca kok. Ada recent ilmiah, bukan hanya sekedar ikut-ikutan gitu. Nah kalau kita bisa supply data yang ringan-ringan, mereka bisa cerna, mereka bisa beralih suatu saat. Itu harapan kami seperti itu. Kembali mencintai produk lokal kita. Kembali mencintai produk lokal dan juga tadi pentingnya data untuk nantinya kita akan beralih tidak bergantung kepada impor gitu ya. Kita tadi seperti yang Bu Rina bilang berdaya mandiri sebagai suatu bangsa. Baik, menarik. Bu Siti, silakan. Bagaimana nih Bu peluang dan tantangan kita tadi mengintegrasikan kesehatan, kemudian konsumsi dari keberaneka-ragaman dan juga aman. Ya, kalau dari tantangan dulu ya, terkait tantangan kita dalam mempromosikan gizi seimbang maupun nasi piringku, dalam misalnya dalam untuk makanan beragam, kita masih banyak individu atau masyarakat yang belum paham pentingnya makan beragam gitu kan, sesuai porsi ataupun sesuai usianya. Kemudian juga faktor lingkungan, kan di masyarakat kan banyak sekali makanan yang ultra proses Bu Ipo ya, ultra proses itu yang olahan di rumah tangga, bikin sosis ataupun nugget-nuggetan gitu kan, cilok-cilokan seperti itulah jajan-jajanan anak-anak yang hanya fokus pada satu zat gizi saja, misalkan karbohidrat aja kan, kayak cilok gitu-gitu, tepung-tepungan aja tanpa memperhatikan komponen gizi yang lain yang kita harapkan sebenarnya masyarakat itu makanannya itu beragam, bergizi gitu kan. Jadi faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi. Nah sebenarnya kita juga sudah berupaya dari Kementerian Kesehatan itu sudah berupaya untuk mensosialisasikan terkait gizi seimbang maupun nasi piringku ke dalam program-program, misalnya ke dalam pemberian makanan bayi dan anak. Dalam buku KIA pun kita udah masukkan ya, kita udah masukkan bagaimana sih makanan anak usia 6-9 bulan, kemudian 9-12 dan untuk balitanya seperti apa, kita sudah masukkan ke dalam buku KIA maupun dalam kurikulum pelajaran di anak sekolah. Kita juga ada program aksi bergizi yang selain di situ ada edukasi juga bagaimana makanan seimbang untuk anak sekolah dan dibarengi dengan pemberian
tablet tambah darah untuk remaja putri. Kemudian juga kita membuat standar gizi sebenarnya bekerja sama dengan lintas sektor lain Bu ya, karena kita nggak bisa sendiri ya istilahnya. Misalnya dengan program MBG kita juga membuat standar gizi yang baik, yang bagaimana sih sebaiknya untuk makanan bergizi ya, makanan gratis bergizi ya gitu. Jadi kita juga sudah membuat standar-standar gizi yang dapat digunakan untuk instansi lain seperti Lapas kayak gitu, kemudian juga Haji dan lain-lain. Jadi kita membutuhkan kerjasama lintas sektor bagaimana mempromosikan gizi seimbang supaya masyarakat bisa berubah perilakunya menjadi masyarakat yang bergizi baik gitu kan, mempunyai perilaku makan bergizi baik, dan diharapkan nanti ada perubahan status gizi yang ke arah lebih baik. Oke, berarti tantangannya adalah tadi ya edukasi, dan juga itu kemudian menjadi peluang karena ternyata pemerintah sudah banyak mengupayakan kebijakan-kebijakan yang nextnya itu kemudian harus dipromosikan atau diedukasikan kepada masyarakat gitu ya Bu ya. Sangat menarik. Oke, Bu Rina, bagaimana nih Bu Rina? Ya, Apa peluang dan tantangan? saya setuju dengan Prof. Made dan Ibu Siti. Jadi tantangan terbesar kita itu adalah bagaimana memenuhi dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin besar, bagaimana kita bisa menyediakan pangan. Di satu sisi kita dihadapkan pada dampak perubahan iklim yang berpengaruh terhadap produksi. Nah, disitulah kita harus punya strateginya, ya itu dari penyediaannya. Tantangan kedua adalah tadi merubah pola berpikir masyarakat, meningkatkan pengetahuan masyarakat. Jadi harus ada beberapa strategi yang kita lakukan untuk itu. Yang pertama kalau dari kami adalah bagaimana memperkuat regulasi. Tadi sudah ada untuk mengamankan pangan kita, untuk memanfaatkan potensi pangan lokal, untuk mengedukasi. Itu ada Perpres 81 tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Itu salah satu yang nanti akan dijabarkan oleh pemerintah daerah melalui turunannya Perda misalnya seperti itu oleh gubernur dan bupati wali kota. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah edukasi tadi. Edukasi itu penting ke semua lapisan masyarakat. Ya, Badan Pangan juga bersinergi dengan yang lain. Kami saat ini punya kegiatan namanya B2SA Goes to School, Goes to Campus. Bagaimana mengedukasi memperkenalkan pangan sehat bergizi tapi berbasis pada potensi pangan lokal. Ya, itu perlu kita lakukan kepada organisasi wanita ya, terutama kenapa? Karena di Indonesia itu yang mengelola pangan itu adalah di rumah tangga perempuan. Jadi ibu-ibu harus dicerdaskan. Dia harus punya pengetahuan yang baik sehingga dia menyediakan pangan yang baik yang bergizi untuk keluarganya. Berikutnya adalah bagaimana kemudian mendorong dunia kuliner untuk kemudian mengkreasikan menu-menu itu berbahan baku lokal. Ya, jadi tadi sempat kuliner kita ya, harusnya kita tuh bisa seperti India ya. India itu filmnya merajai negaranya bahkan dunia. Bisakah kuliner kita juga menjadi tuan di negara kita sendiri? Ya, jadi bahan bakunya lokal, rasanya bisa mendunia. Ya misalnya seperti rendang yang dikenal di dunia, nasi goreng yang dikenal, itu rasanya mendunia tapi bahan bakunya lokal. Nah, berikutnya adalah bagaimana mendorong industri pangan gunakan bahan baku lokal dong. Tadi misalnya bagaimana komposisi tempe yang tidak 100% lagi hanya kedelai tapi bisa dikombinasikan, disubstitusi berapa persen dengan kacang lain. Sama seperti itu. Industri pangan yang menggunakan bahan baku tepung-tepungan misalnya. Tidak 100% hanya terigu, tapi bisa disubstitusi dengan tepung lokal. Misalnya tepung singkong lokal, kemudian sorghum, tepung yang lain-lain lah, jagung dan segala macam. Jadi melokalkan bahan baku industri pangan. Itu yang kita lakukan. Tadi ada edukasi ya, kuliner juga begitu. Jadi mengkreasikan menu-menu seperti itu. Jadi tapi itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Merubah pola berpikir masyarakat itu butuh waktu. Hari ini kita bicara bahwa yang namanya kenyang nggak harus nasi, tapi hanya baru didengar. Mungkin akan terjadi perubahannya, ya mau mencoba dulu. Ya kan nanti kan tahapannya ketika kita merubah pola berpikir, ya mereka mendengar dulu, menerima, memahami, mencoba. Ada yang setelah mencoba berhenti, tapi yang kita inginkan dia mencoba konsisten. Nah, ketika konsisten menjadi hasil yang kita harapkan. Jadi itu kira-kira tantangan kita ke depan.
dan kita terus harus berupaya bersinergi ya dunia akademisi, kemudian pemerintahan. Kalau dalam hal ini konsumsi ya kuliner di situ ya, sales di situ berperan begitu kan. Bagaimana kafe-kafe menyediakan menu-menu yang berbahan baku lokal ya, singkong masuk kafe gitu ya. Kami di Badan Pangan tuh pernah mengadakan festival kafe berbasis pengakuan. Keren kreasi menunya. Bahkan chef juga mengkreasikan menunya. Misalnya sushi ya. Kami pernah itu dengan chef membuat sushi ya dari ubi ungu. Bukan nasi tapi benar. Terus kemudian norinya, pembungkusnya itu bukan nori Pak, dari sawi hijau. Kreasi itu. Jadi artinya apa? Ya kreativitas dalam hal bagaimana mengkreasikan menu-menu itu menjadi juga salah satu strategi kita pemanfaatan pangan lokal yang akan berdampak pada ramah lingkungan. Demikian. Ya, sangat menarik. Boleh nambahin dikit? Ya, silahkan. Terkait usulan untuk mengembangkan kuliner dengan bahan pangan lokal, Bu ya. Sangat bagus, cuman jangan lupa GGL-nya. Iya, itu tadi ya. Edukasi itu ya, gara-gara termasuk juga industri ataupun pihak-pihak restoran atau catering yang mengolah makanan supaya memperhatikan batasan untuk Penggunaan gula. gula garam, minyak ya. Oke. Ya, terima kasih. Biasanya ya misalnya Prof ya makan singkong rebus ya lebih sehat daripada keripik singkong yang natriumnya sangat tinggi gitu ya. Ya penggunaan lemak minyak yang tinggi, garam yang tinggi gitu ya. Gitu. Ya jadi harus terintegrasi semua aspek di dalamnya. Ya. Oke, terima kasih tadi. Perkuat regulasi, tetap edukasi, kita berkreasi, kemudian juga industri berbasis bahan lokal gitu. Dan juga pastinya kolaborasi untuk membuat ini semua terjadi gitu ya. Dan jangan lupa GGL-nya juga harus kita perhatikan gitu ya Bu Siti ya. Terima kasih banyak atas diskusi kita yang sangat insightful pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi inspirasi bahwa makanan sehat itu bukan hanya tentang diri kita, tapi juga tentang masa depan bumi kita dan untuk anak cucu kita nanti. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat untuk membangun masa depan pangan yang lebih baik dan berkelanjutan. Terima kasih.